Selamat datang di channel Wawan Krispianto, mendidik dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang contoh soal yang berkaitan dengan pecahan biasa. Jadi biasanya kalian itu mengenal pecahan biasa itu pelajaran awalnya itu disuruh untuk menyederhanakan pecahan. Nah, di sini akan kita bahas bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan biasa. Sebelum itu, mari kita lihat pengertiannya pecahan sederhana dulu. Apa sih pecahan bentuk sederhana itu? Pecahan bentuk sederhana adalah pecahan yang sudah tidak dapat diperkecil lagi nilainya atau bilangannya. Nah, cara memperkecilnya gimana, Pak? Nah, dalam bentuk perkalian itu kita mengenal yang namanya faktor. Faktor adalah bilangan penyusun perkalian. Nanti kalian akan belajar itu di materi FPB dan KPK. Jadi supaya tidak bingung, mari kita lihat contoh soalnya langsung, contoh materinya langsung. Di sini contohnya adalah 3/5 adalah pecahan bentuk sederhana. Maksudnya di sini adalah 3 itu tidak mempunyai faktor yang bisa membagi 5, begitupun sebaliknya 5 juga tidak bisa untuk membagi 3. Jadi tidak ada bilangan asli yang bisa membagi keduanya, tidak ada faktor yang bisa membagi keduanya, maka pecahan tersebut 3/5 itu adalah pecahan bentuk sederhana. Mari kita lihat pecahan yang kedua. Sedangkan pecahan 3/6 ini bukan termasuk pecahan sederhana. Nah, kenapa seperti itu, Pak? Nah, di sini kita akan jelaskan alasannya. Alasannya adalah karena 3/6 itu masih bisa dibagi dengan faktor persekutuannya. Tadi faktor sudah Bapak jelaskan, yaitu bilangan penyusun perkalian. Nah, faktor persekutuan yang dimaksud di sini adalah ketika dua bilangan, dalam hal ini contohnya adalah bilangan 3 dan 6. Nah, itu harus memiliki faktor yang sama. Ya, faktor yang sama tersebut adalah yang menjadi faktor persekutuannya. Contoh, 3 itu disusun dari 3 kali 1. Kemudian 6 itu disusun dari 3 kali 2. Nah, yang atas dan yang bawah itu faktornya sama-sama memiliki 3. Nah, jadi keduanya bisa dibagi dengan angka 3 gitu maksudnya ya. Oke, kita lihat ilustrasinya langsung. 3/6 itu bisa dibagi 3 tadi Bapak bilang ya. Jadi yang atas dengan yang bawah harus dibagi angka 3 untuk memperkecil pecahan 3/6. 3 bagi 3 itu sama dengan 1, kemudian 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bentuk sederhana dari pecahan 3/6 adalah 1/2. Jadi untuk memperkecil suatu pecahan biasa, kalian harus membaginya dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya angkanya sama, yang berasal dari faktor persekutuannya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Dan yang perlu kalian tahu adalah kedua pecahan 1/2 dan 3/6 ini dalam materi matematika itu disebut sebagai pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Nah, cara mengetahui pecahan senilai adalah jika kalian nanti
ketemu dengan suatu pecahan untuk menentukan apakah ini pecahan senilai atau bukan. Jadi silakan dikalikan secara silang seperti ilustrasi yang Bapak jelaskan. Dalam hal ini 3/6 itu dibandingkan dengan 1/2, nanti apakah senilai. Nah, cara menentukannya adalah kalian kalikan secara silang, yaitu 3 kali 2. Apakah sama nanti hasilnya dengan 6 kali 1? Kalau sama, berarti pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Seperti itu. 3 kali 2 itu kan sama dengan 6. Nah, 6 kali 1 itu sama dengan 6 juga. Jadi karena sama-sama 6, berarti pecahan tersebut adalah pecahan senilai. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu bentuk sederhana dari pecahan 15/60 adalah. Nah, di sini kita memiliki dua cara untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan soal menyederhanakan pecahan 15/60. Cara yang pertama adalah seperti biasa, kita bagi dengan faktor persekutuannya. Nah, di sini kita lihat 15 itu merupakan bilangan ganjil, jadi kalian harus membaginya dengan faktor dari bilangan ganjil dulu. Faktor yang pertama kali dimunculkan adalah faktor 3 kalau bilangan ganjil ya. Kalau bilangan genap adalah 2. Di sini kita pakai 3 karena 15 adalah bilangan ganjil. Ya. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Kemudian 60 dibagi 3 itu sama dengan 20. Jadinya 5/20 yang sudah kita perkecil dengan membaginya menjadi 3. Apakah ini sudah bentuk sederhana? Nah, kita lihat lagi masih bisa dibagi atau enggak. Nah, jadi kalau bisa dibagi berarti belum pecahan sederhana. Mari kita lihat 5/20. Nah, dalam perkalian 20 itu kan sama dengan 5 kali 4. Jadi 5 itu merupakan faktor dari 20. Jadi keduanya masih bisa dibagi angka 5. Mari kita bagi dengan angka 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, kemudian 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi 1/4 itu sudah merupakan bentuk sederhana dari pecahan 15/60. Ya, kemudian kita lanjut ke cara kedua, yaitu mencari FPB nya dari pembilang dan penyebutnya. Dalam hal ini adalah 15 dan 60. Ya, kita cari FPB nya dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita mulai dari angka yang terbesar dulu ya, yang 60 dulu. 60 karena bilangan genap berarti kita bagi 2. 60 bagi 2 itu 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi 60 itu asalnya dari 2 kali 30. Seperti itu ya. Kemudian ke 30 nya mari kita lanjutkan. 30 itu 2 kali 15. Seperti itu. Nah, kita berhenti ke 15. Kenapa? Karena 15 di sini sudah sama dengan angka yang awalnya 15. Jadi 60 itu punya faktor yaitu 15. Sedangkan 15 ya punya faktor dengan 15 juga kan, 15 kali 1 sama dengan 15. Seperti itu. Oke, jadi dari 15 kita harus berhenti. Nah, jawabannya berarti berapa, Pak? Nah, untuk faktor yang pertama yang di sini 15. Jadi kita bagi 15 juga. 15 bagi 15 berapa? 15 bagi 15 itu sama dengan 1 kan. Nah, jadi ini menunjukkan angka pembilangnya. Kemudian 60 bagi 15 berapa, Pak? Nah, kalau kalian bingung angkanya banyak, nah kalian tinggal kalikan yang ada di atau yang angkanya Bapak tandai kuning ini. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Untuk membuktikannya, nah seperti berikut ilustrasinya. Jadi 15 dibagi
dibagi 15 sama dengan 1, 60 dibagi 15 sama dengan 4. Seperti itu. Jika kalian sudah menemukan FPB-nya, cari yang angkanya atau sisa angkanya yang tidak sama. Jadi 2 dengan 2. Di sini tidak memiliki pasangan. Seperti itu. Ya, 15 dengan 15 sudah hilang. Jadi sisanya adalah 4. Di sini 15 dibagi 15 sama dengan 1. Kemudian 60 dibagi 15 sama dengan 4. 4 asalnya dari 2 kali 2. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ya, kesimpulannya ini. Jadi bentuk sederhana dari 15/60 adalah 1/4. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Bentuk sederhana dari pecahan 8/20. Oke, seperti biasa, karena 8 dan 20 adalah bilangan genap, maka bisa dibagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4, 20 bagi 2 sama dengan 10. 4/10. Nah, dua-duanya masih bilangan genap lagi, bisa dibagi lagi dengan 2. Oke, mari kita bagi. 4 bagi 2 sama dengan 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, di sini sudah kita berhenti karena sudah tidak menemukan faktor persekutuan lagi. Jadi bentuk sederhananya adalah 2/5. Cara yang kedua seperti biasa memakai cara FPB, yaitu FPB dari 8 dan 20. Oke, kita mulai langsung. Nah, 8 itu sama dengan 2 kali 4, sedangkan 20 itu sama dengan 2 kali 10. Mari kita pecahkan atau kita kupas lagi yang 4. Ya, 4 itu sama dengan 2 kali 2. Nah, sudah berhenti karena sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Kemudian dari 10-nya kita punya 2 kali 5 seperti itu. Oke ya. Kemudian yang sama itu kalian sisihkan, atau yang Bapak tandai warna kuning itu adalah berperan sebagai yang memperkecil. Nah, yang di atas tadi kan duanya membagi sebanyak 2 kali, maka di sini yang kuning juga Bapak tandai sebanyak 2 kali. 1 2 1 2. Oke ya, 1 2 1 2. Nah, seperti itu ya. Nah, sisa dari pembagiannya tadi adalah 8 memiliki sisa 2, sedangkan 20 memiliki sisa 5, seperti itu. Akhirnya jadi bentuk sederhananya adalah 2/5, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kesimpulannya di sini 8 bagi 4 sama dengan 2, 20 bagi 4 sama dengan 5. Kesimpulannya adalah maka bentuk sederhana dari pecahan 8/20 adalah 2/5. Oke, semoga dipahami. Mari kita lihat latihan soal yang akan kalian kerjakan di rumah. Ya, mari kita lihat soal nomor 1, 2, 3, 4. Harap dicatat di buku catatan, kemudian kerjakan di rumah. Nanti tugasnya Bapak koreksi di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum Bapak akhiri, mari dukung channel ini dengan cara like videonya, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya atas kekurangan Bapak-bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.